Coba absen dari mana? Wah, Surabaya, Malang, Jawa Timur ada ini. Wah, Bojonegoro nih. Jawa Timur lagi. Mana lagi? Mana lagi? Pasuruan. Semarang, Kak. Oh, Jawa Tengah nih. Halo, Des. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Sapaannya Semarang. Solo, Solo. Halo, Solo, Malang. Wah, dari Riau. Jauh sekali ya. Keren, keren, keren. Makassar, Jogja. Wah, wah, keren. Ini teman-teman, kesibukannya saat ini apa? Boleh tahu dong? Masih pelajar kah? Atau bekerja? Atau apa? Boleh di-chat di kolom komentar ya. Kuliah, mahasiswa. Wah, nganggur, Kak. Nganggur. Ini kayaknya lagi excited pengen keluar ya. Keluar negeri maksudnya. Semoga aja dengan mengikuti talk show sore ini, kalian dapat pencerahan, akhirnya dapat petunjuk, dan nantinya dapat jalan untuk mewujudkan cita-citanya untuk bisa bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak atas antusias teman-teman semua karena telah semangat berpartisipasi mengikuti acara sore ini, yakni InGlobe Talkshow Series South Korea Imagining Your Career. Nah, teman-teman, sepertinya pematerinya juga sudah masuk ya. Yang mana ya? Halo? Kak, Halo, halo Kak Bibit. Oke, udah masuk. iya, Sebelum kita ke poinnya, aku izin perkenalan dulu ya teman-teman, karena tak kenal, maka tak aruf. Oke teman-teman, sebelumnya izin. Pak Perkenalkan, Aceh. nama saya adalah Arifa Suci Ramdania. Panggil saja Arifa. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan setia menemani kalian semua hingga acara berakhir. Nah, selanjutnya saya akan bacakan syarat dan ketentuan selama talk show sore ini ya. Yang pertama, saat acara dimulai, teman-teman diharapkan untuk unmute audionya. Yang kedua, pastikan on kameranya ya. Terus yang ketiga, teman-teman diperbolehkan untuk mendokumentasikan acara kita untuk disebarluaskan di media sosial masing-masing. Jangan lupa untuk tag akun Insan Global Academy ya. Nanti pasti di-repost semuanya. Terus yang terakhir, mohon menyimak acara dengan seksama dari awal hingga akhir karena link presensi akan diberikan di akhir acara di kolom chat. Jadi mohon disimak dengan betul-betul ya teman-teman sampai akhir. Baik teman-teman, sebelum melangkah ke acara inti, saya mau nanya dong di sini. Eh, Teman-teman semua sudah tahu belum sih apa itu Insan Global Academy? Coba yang tahu tulis di kolom chat pakai emoticon jempol. Wah, sepertinya belum banyak yang tahu ya Insan Global Academy ini. Oke, eh ya belum belum tahu ya. Oke, di sini saya akan jelasin sedikit tentang Insan Global Academy ini ya. Jadi, Insan Global Academy ini berada di bawah naungan Yayasan Insan Mandiri yang ada di Surabaya. InGlobe Academy atau Insan Global Academy ini mempunyai visi misi untuk membantu teman-teman supaya bisa bekerja ke luar negeri. Kedepannya, InGlobe Academy akan berkembang menjadi lembaga yang bisa bantu teman-teman kerja ke luar negeri, gitu ya pokoknya. Tapi untuk saat ini masih dalam proses. Nah, maka dari itu, supaya tidak ketinggalan info dan berita terupdate tentang InGlobe Academy, kalian jangan lupa follow akun Insan Global Academy. Di sana kita akan share seputar tips kerja ke luar negeri, maupun kita juga akan ngasih info tentang lowongan pekerjaan ke luar negeri ya teman-teman. Jadi jangan lupa di follow akun Insan Global Academy-nya. Udah pada follow kan semuanya?
Oke. Selanjutnya kita langsung ke ini aja ya, ke pematerinya aja. Halo Kak Pipit. Opa ya? Halo, Opa ya, kita panggil Opa Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, annyeonghaseyo, Waalaikumsalam ya warahmatullahi Robun. wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Opa. Ya, eh, pertama-tama ini selamat sore untuk teman-teman yang sudah ini ya, udah ngikutin acara ini ya. Iya, Perkenalkan nama saya Pipit Arianto ya. Umur sekitar kelahiran 93 berarti 30-an 31. Asli Sragen, Jawa Tengah. tulis lagi. Kemudian sekarang tinggal di Busan sekarang. Busan Korea Selatan. Hmm, ya, ya bosan. Ya. Kemudian saya bekerja di perusahaan manufaktur di salah satu perusahaan makanan di Korea. Namanya perusahaan Mido Sikbum. Mido, Mido Sikbum. Mido Sikbum. Ya, Ya. itu Heeh. perusahaan tentang apa? Perusahaan apa itu? Ya. Ya itu bergerak di bidang pembuatan makanan ya. Makanan khusus Korea kayak makanan ikan kayak gitu. Odeng kayak gitu. Jenis Oke. odeng. Oh, iya, iya. Kemudian eh, saya juga pernah ini kerja di Jepang pada itu saat tahun 2013 sampai 2017 Oh, jadi di sebelum, maaf, jadi sebelum ke Korea, sebelumnya Kak Pipit ini pernah kerja di Jepang juga ya? iya benar, Oh, ya. pernah kerja di Jepang juga selama 3 tahun magang kalau nggak salah, ikutnya Mm-mm. program IM Japan kalau nggak salah. Habis itu pulang ya di ini di perusahaan eh, seperti penyewaan alat konstruksi kayak gitu. Itu yang di Jepang ya? Iya yang di Jepang. Kemudian habis itu pulang 2017, selesai itu rehat dulu 2 tahun. 2018 rehat dulu sambil mencari peluang kerja kayak gitu. Ya di Indonesia agak ini, agak sebenarnya keterima kalau misalnya pulang ke Jepang itu langsung banyak yang lowongan masnya yang nawarin kerja di Cikarang kayak gitu, di Karawang. Tapi saya agak ini ya, habis dari jauh terus pulang merantau lagi agak ini kurang setuju. Cari-cari pandangan Oh, apa habis itu ya buat usaha jualan lampu kalau nggak salah. Terus sempat buat LPK juga. Tapi sekarang dikelola teman saya. oh. Habis Tapi itu masih ikut tes. berproses. Mm-mm. Ya, Hmm. habis itu ikut tes 2018 akhir kalau nggak salah. Sekali tes itu langsung lulus dan nunggu 7 bulan langsung berangkat. Ya keberuntungan sih ya. Iya, Alhamdulillah. Dari 2019 sampai sekarang tinggal di Korea Selatan. Oh, jadi sejak tahun 2019 hingga sekarang di Korea ya? Di iya di Korea Selatan. Wah, kurang lebih udah 1, 2, 5 tahun ya, Kak ya? 5 tahun, iya benar. Keren. Eh, terus juga sebelum saya kerja ini dia di Midosikum ini, saya juga pernah dulu kerja di peleburan baja kalau. Itu juga di Korea. Iya di Koreanya. Jadi Selama tiga pertama, tahun oh, jadi pertama kali ke Korea itu kerja di, di peleburan baja. habis itu Buat baru, onderdil kaliper cakram mobil itu. Kayak hmm, gitu. Manufakturnya di situ. Habis itu kan pabriknya bangkrut kan, saya pindah ke perusahaan makanan. oh iya, iya. Ya pengalaman kerja ya di peleburan 3 tahun, di perusahaan makanan ini hampir 2 tahun lebih dikit. Iya. Sebenarnya kontrak di Korea itu kan 5 tahun. Karena kemarin itu corona, jadi kayak ada tambahan 1 tahun gratis ya gitu.
Mm-mm. Wah, Eh, habis itu mungkin tahun depan udah habis kontrak ya. Ya kan mm-mm. setiap tahun itu peraturan ganti-ganti terus ya. Iya. Setelah 5 atau 6 tahun selesai itu biasanya ditawarin sama ininya di tempat kerjanya sama orang kantornya. Kamu mau lanjut nggak? Kalau lanjut ini tambah namanya itu re-entry kalau nggak salah. Tambah lagi 3 tahun dan 2 tahun jadi 5 tahun. Bisa Mm-mm. tambah 5 tahun lagi bisa. Kemudian kalau misalnya bosen ganti visanya kan visanya visa S9 ini ya. Bisa kerja kan, Mm-mm. bisa worker kayak gitu. Maksudnya bisa yang khusus Ya. TKI lah, Oh ya. pekerja migran gitu. Iya. Tapi ada lagi ini visa yang namanya visa E7 kalau nggak salah. Itu bisa Itu apa, Kak? teman saya juga udah ganti 2 orang, 3 orang kalau nggak salah. Itu E7. Jadi bisa ke lebih E7. Jadi kontraknya nggak terbatas sampai 6 50-an tahun. Maksudnya 50 sampai umur 50 masih bisa. Oh iya iya. Tapi perpanjang 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Sistemnya poin kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Ya mungkin ini ada pertanyaan kalau ada yang tanyakan silahkan. Oh ini Kak, mau tahu dong, kira-kira apa sih alasan terbesar Kak Pipit? Kan sebelumnya di Jepang nih, kok pindah ke Hmm. Korea? Why-nya itu apa sih? Ya dulu sebenarnya pengen ke Jepang lagi karena udah tahu bahasanya. Kan Iya. 3 tahun di sana kan belajar juga, belajar bahasa Jepang sama orang Jepang, temennya banyak di Jepang. Ya Mm. kalau di Jepang itu kan magang dulu Iya. itu. Kalau sekarang kan banyak visanya, visa Tokute, visa apa. Kalau masuk kan agak gampang kalau sekarang. Kalau dulu itu susah. Saya itu gratis masnya. Cuma tesnya itu susah. Agak lebih susah daripada Korea dulu itu Jepang. Gajinya juga minim banget. Enggak seperti di Korea kan gajinya gaji sama sama orang Korea itu sama orang kalau kerja di Korea itu. Kalau di Jepang kan agak diminimalisir atau diminimumkan nggak tahu aku. Kecil pokoknya. Maksudnya ya nggak kecil kalau dibandingkan di Indonesia itu gede. Cuma kan sekelas kerjanya agak kasar tapi kok orang Jepangnya gajinya agak gede tapi pemagangnya kecil gitu kan. Ya ada yang besar, cuma kan tergantung jam kerjanya juga kan. Hmm. Tapi banyak kan rata-rata ya segitu lah udah ada tertera kalau misalnya di LPK tempat belajar gitu kan banyak yang ini udah kasih tahu seumpama ada yang cari tahu gitu. Nah dari itu kan saya pikir kok ke Jepang lagi kalau nggak ada ini pengalaman kan udah di Jepang. Kalau misalnya cari pengalaman yang baru gitu. Kemudian ini 2018 itu ada tes lagi kuotanya sekitar 1.700. Yang daftar itu 20.000 pas. Iya. Heeh. Itu aku tes cuma salah 3, ternyata lulus. Keberuntungan banget. Oh iya Ya. iya. Hmm. Habis itu lolos tes skill 7 bulan langsung berangkat dapat kerjaan ya diambil sama bosnya yang peleburan itu 3 tahun di sana. Ya kalau kerja di Korea itu lebih menantang juga gajinya juga standar, makanya standarnya itu standar orang orang sama jadi semua rata gitu loh. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada yang dibeda-bedain. Jadi sama pukul rata per jamnya berapa. Ini kalau misalnya kerja berapa jam dapatnya berapa itu udah sama gitu loh. Nggak ada dibeda-bedain kayak di pas magang itu kan agak beda jauh gitu. Oh pas magang Jadi di Jepang ya? sama di sini kan visanya visa migran pekerja. Jadi kan ini agak beda gajinya. Kemudian juga apa kalau secara budaya saya kira hampir sama Jepang sama Korea itu. Hampir Mm. sama. Dari tata apa budaya masyarakatnya gimana itu hampir sama. Cuma bedanya itu kalau apa namanya orang Korea itu agak sedikit lebih rasis kalau menurut saya. Rasisnya gimana nih? Boleh diceritain dong kira-kira. Ya kalau orang Korea itu ini ya ke orang Asia Tenggara atau Asia Selatan kalau kayak gitu itu agak agak menghindar ya gitu loh. Jadi kalau ngobrol itu kalau orang orang pabrik mah ini
apa namanya akrab soalnya kerja bareng. Kalau misalnya pas di luar kayak semacam di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat pasar kayak gitu sama orang asing itu ini orang sini itu agak agak sedikit rasis, agak agak nggak suka gitu. Kalau orang Korea itu biasanya sukanya sama orang-orang Amerika, kayak orang-orang Eropa kayak itu suka mereka. Tapi kalau orang Jepang beda. Kalau orang Jepang itu malah sukanya orang-orang Asia Tenggara itu suka. Orang Jepang itu nggak beda-bedain. Kebanyakan loh ya, ini yang pengalaman saya lah, nggak ya nggak Oh, semua. pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi saya ini, maksudnya banyak. Soalnya teman di Jepang juga banyak masih komunikasi sampai sekarang. Bahkan Iya, udah berapa tahun sekarang, udah hampir 8 tahun masih iya. komunikasi. Kan Mbak, ini apa namanya luar biasa kayak gitu loh. Kalau di Korea kerja ya kerja aja, ya urusan apa namanya kekeluargaan saya kira ini ya, urusan kantor kalau misalnya kemanapun apa namanya ngobrol kayak gitu nggak jauh dari urusan kerjaan kayak gitu biasanya kayak gitu nggak Kalau di ke Korea. spesifik ke pribadi ini gimana kamu sekarang ngapain atau di Indonesia ngapain aja kalau di Jepang itu enggak kalau orang Jepang itu biasanya malah ini kebanyakan itu teman-teman kalau teman deket itu kalau aku pulang ke Indonesia dia nyusul pengen main ke sana gitu biasanya kayak gitu banyak gitu udah kemarin tuh pas di rumah 2 tahun itu udah hampir 4 kali kedatangan tamu temennya yang dari Jepang pengen main ke ya entah ke Jogja ke sekitaran Jawa itu banyak nganterin juga Hmm. ya bagus tapi kalau orang Korea saya kira ya 101 atau 1002 mungkin jarang sekali itu kalau keakraban orang pekerja migran sama penduduk asli sini maksudnya nggak begitu ini agak rasis sedikit yaitu contohnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan, saya kira ya harus ini ya, harus fighting ya. Kalau di sini tuh kerja ya kerja, wak- waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat istirahat. Jadi kayak semacam udah ini ya tanggung jawab ya, udah ini nggak malas-malasan kayak di Indonesia kan kerja di pabrik semuanya kan agak ya saya kira agak ya tahu sendiri kayak gimana, agak santai lah. Kalau di sini enggak. Kalau misalnya CNC kayak gitu sekali pegang mesin ya 3 sampai 2, 3, 4, 5 mungkin. Kalau di Indonesia kan orang satu kayak gitu. Agak ini ya, agak agak beda dikit ya. Ya, karakternya juga beda ya, Kak ya. Kayak gitu. Terus juga Terus, kalau sekarang ini waktu musim panas kayak gini, kalau perusahaan aku agak ini agak sepi ya. Soalnya pembuatan makanan kayak odeng itu kan ramenya di musim dingin. Antara hmm, bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3 itu rame itu. Paling rame itu. Kalau saya kayak gini ya berangkat cepet, pulangnya cepet. Jam kerjanya agak menurun kalau kayak gini. Banyak liburnya, ya kayak gitu. oh ya Kak, ini mau nanya nih. Kan tadi Ya, tuh kita udah bahas nih, experience-nya kerja di Jepang gini, experience-nya kerja di Korea gini. Tapi kalau dilihat dari sisi apa warga lokalnya ya, sepertinya kayak lebih humble dari Jepang. Tapi apa sih yang menjadi alasan Kak Pipit tetap bertahan di Korea nih, bahkan sampai 5 tahun lebih lama daripada di Jepang? ya, bener. Kalau di sini tuh cari kerja gampang ya, gampang Hmm. sekali. Karena sudah kalau resmi itu udah ini, udah ada disnakerteranya khusus gitu. Namanya Nodongbu namanya. Hmm. Nah itu cari kerja kita tinggal pilih aja. Kalau di Jepang itu nggak bisa pindah gitu. Di situ aja kerjanya. Oh, jadi Kalau lebih ke kalau di Korea itu kita kan statusnya ini bukan magang, statusnya udah pekerja migran. Jadi mau pindah ya silakan, mau pengen yang cari yang gajinya gede gitu silakan. Tapi kalau misalnya menurut aku kebanyakan yang betah di Korea nggak pulang-pulang sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun, 20-an, 25 tahun pun ada teman saya. Nggak pulang, nggak nikah, nggak apa. Loh, kenapa itu? Ya karena ini, karena di rumah mau ngapain juga di Indonesia. Kalau dikerja di Korea, basicnya aja ini. Maksudnya ini secara umum ya, gaji pokoknya itu. Sekarang per jamnya itu hampir 10.000. 10.000 itu kalau dirupiahin itu sekitar 100,
115.000 lah. Per Itu jam kalau ya. misalnya per jamnya, itu kalau misalnya ini sehari 8 jam, itu kebanyakan kalau gaji bulan itu sekitar 2 juta. 2 juta won itu kalau misalnya di rupiah ini itu kursnya sekitar 111,5 kalau nggak salah. Itu sekitar 23 juta bersih Mm-mm. itu. Itu belum termasuk kamu pengen semuanya tempatnya banyak lemburan sehari sampai 3 4 jam. Tinggal kalikan aja. Makanya pada orang betah di Korea. Kalau yang nggak betah itu mungkin ada alasan pribadi, mungkin keluarga atau apa, nggak tahu saya. Kalau kebanyakan yang di rumah bingung mau ngapain tuh, habis pulang ke Korea kan di rumah habis uangnya, pasti pengennya balik lagi ke Korea. Oh, gitu ya. Iya, karena ini gajinya semakin ke sini kan negaranya semakin maju kan. Negara Ya. maju itu kan ini masalah apa namanya pendapatan per kapita itu kan dihitung juga. Hmm. Di negara maju seperti Australia kayak di Jepang itu kan dihitung. Jadi tiap tiap tahun itu ada kenaikan. Entah itu berapa persen, 1 atau 2%, itu naik terus. Kalau di Indonesia mungkin naik nggak tahu ya. Kalau di Indonesia kan, kalau aku kan di kampung, jadi agak kecil ya kalau di kampung. Kalau mungkin di Jakarta mungkin beda lagi. Iya, 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 betul. Itu yang seputar ini ya, kerjaan di Korea. Setelah kerjaan sama ini ya, gajinya per jam mungkin pengen tahu ya segitu, sekitar 10.000 won. 10.000, sekarang 9.800 atau 900. Pokoknya pas presiden yang kemarin itu udah netapin 10.000-an sekitar segitu. Jadi kita sepuluh juga ribu ya sekitar 100 ini, apa ya, $10 mungkin per jam. mm-mm. Nggak tahu kalau dolar. Mungkin ada yang lain, tanyakan apa. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar ya untuk pematerinya. Halo teman-teman, mau ada yang bertanya dulu? Oh, ini Kak, ada pertanyaan Kak Pipit. Oh iya, itu gimana syaratnya kerja di Korea ya? Iya, dari Aditya. Oke. Kak, Hmm. saya mau bertanya, Oke. gimana syarat kerja ke Korea? Nih Kak, syaratnya. Annyeonghaseyo, Kak Aditya ini ya. Oke, Oh, sebenarnya gini, kan ini ya dari Indonesia itu ada namanya BP2TKI. apa tuh? BP2TKI itu Badan Pekerja Migran Khusus, pekerja migran entah itu Taiwan, Jepang, Korea, itu yang handle itu BP2TKI itu. Nah, yang pertama kalau misalnya belum bisa bahasa Korea itu kan ya kita mau nggak mau harus belajar bahasa Korea dulu gitu loh. Harus belajar. Kalau otodidak itu agak kesulitan, soalnya kan nggak ada yang benerin, nggak ada yang nyalahin kalau misalnya ini salah gimana, kan nggak ada gurunya gitu loh. Agak susah kalau otodidak. Kalau misalnya kebanyakan ini ya, saya sendiri tuh pertama juga belajar bahasa Korea dulu di Mm-mm. semacam tempat, adalah LPK. LPK itu kan banyak gitu di Jawa atau di luar Jawa pun banyak sekarang. Di Sumatera itu banyak, di mana-mana ada. Nah, itu kita belajar dulu bahasanya. Habis itu kalau udah bisa sampai bab, kan itu ada huruf-hurufnya gitu diapalin dulu. Ntar kalau misalnya ini sudah hafalan kosakatanya udah banyak, TOEFL-nya udah banyak, itu kan habis itu ada tes itu setiap 2 tahun, setahun 2 kali kalau nggak salah tuh. Manufaktur sama fishing. Mm-mm. Kalau yang manufaktur itu agak tinggi nilainya. Soal 50 itu minimal salah, biasanya salah 3, salah 2. Harus 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 kalau bisa sempurna kalau bisa tes tes bahasanya itu. Nah, itu. Kalau fishing itu agak rendah nilainya. Seumpama dari 100 itu nilai 60 pun mungkin kalau fishing berangkat, maksudnya lolos. Habis itu ada tes namanya tes skill kalau nggak salah. Dan wawancara. Yang wawancara pihak dari HRD Korea. Nah, itu. Yang pertama pokoknya ini belajar dulu bahasa Korea. Entah itu mau otodidak atau secara ikut LPK. Kalau saran saya ikut LPK ya.
Kalau misalnya ada apa-apa kan LPK lebih tahu gitu loh. Kalau misalnya ini mau daftar ke BB2 TKI ikut tes ini itu kan harus sending data dulu. Datanya di apa namanya di sending dulu di apa untuk daftar itu tes itu nanti kan udah tertera. Sebelum masuk LPK pun ini biasanya ini di tes kesehatan gitu loh. Semacam kamu sehat nggak, punya penyakit TBC nggak, punya penyakit buta warna nggak, kayak gitu. Buta warna itu penting itu. Kalau buta warna kebanyakan nggak bisa. Soalnya kan Hmm. di Korea itu kalau pegang mesin kan tombolnya itu warna-warni kan. Ya, Bahaya kalau misalnya buta warna itu kan salah pencet kan ini bisa bisa kecelakaan bener. kerja, bahaya sekali. Nah, sebelum masuk apa namanya ke mau daftar tes itu kebanyakan tes tes kesehatan di ya penyakit luar dalam apa di tes apa di medical check up dulu. Habis medical check up sehat, kita lagi langsung belajar bahasanya sambil nunggu ada apa namanya kuota pendaftaran biasanya. Tiap bulan apa lupa aku. Kayaknya ada di BP2TK itu banyak, masih infonya banyak. Nah, habis kalau misalnya udah belajar bisa, terus ikut tes. Tes tes namanya tes CBT, komputer basic itu kan. Eh, kalau udah lulus, habis itu tes apa namanya ini tes wawancara sama tes skill. Kalau manufaktur loh ya. Kalau fishing pun juga ada, cuma ya bagian fishing beda lagi. Kalau fishing itu ada namanya sertifikat kelautan kalau nggak, harus cari sendiri itu, bayar sendiri. Begitu ya. Kalau manufaktur nggak ada. Kalau misalnya ada pengalaman bisa ngelas atau bisa lulusan apa namanya eh bubut atau lulusan mekanik atau apa, sertifikatnya bisa dilampirin kan tuh nilai plus itu namanya. Nah, habis itu tes wawancara, setelah nunggu udah selesai semua tesnya, udah tes semua, nunggu 1 bulan kalau 2 bulan itu nanti ada pengumuman. Mm. Pengumuman siapa-siapa yang lolos, kemudian sending data lagi. Sending data itu buat ngirim ke bosnya, yang bos yang cari orang itu loh. Kan biasanya kan kita kalau misalnya cari kerja kan ini perantaranya kan Disnaker itu kan. Nah, Ya. bosnya itu ke Disnaker biasanya file-file yang data diri itu dilihat bosnya. Oh, ini fotonya yang ini. Oh, orangnya ini. Oh, ini ada sertifikat welder. Ini ada sertifikat apa. Kan itu kan jadi ini ya, tambahan tersendiri ya gitu. Bosnya, oh suka. Oh, aku suka ini. Berarti langsung diambil. Ya nanti otomatis kamu kan ini ada namanya proses itu Bukan. kolom-kolom gitu lah. Kalau udah kolom-kolom itu Ini satu doang. dua tiga udah selesai, Biar nanti dulu. langsung Tuh. pemanggilan prelim. Prelimnya itu di kalau di Jawa Tengah di Semarang, kalau di Semarang ada, Jawa Barat di Ciracas juga ada. Di Lembang nggak tahu kalau di Lembang, belum belum pernah. Kalau banyak kan kalau yang area Jawa Tengah itu di Semarang. Habis prelim selesai, dinyatakan sehat, oke, data-data lengkap, kemudian disuruh apa itu bayar apa tiket pesawat kalau nggak salah. Ya tiket pesawat berangkatnya itu 7 juta atau berapa nggak tahu aku lupa. Habis itu ada pemanggilan lagi ke pusat ya, BNP2TKI pusat yang di Ciracas itu. Nah itu udah nggak boleh pulang tuh, 3 hari langsung berangkat terbang, langsung diantar ke Bandara Soekarno Hatta, 3 hari di situ nginep, ada pelatihan-pelatihan, habis itu di apa namanya langsung ke Bandara Soekarno Hatta dianterin langsung terbang, jadi nggak ada namanya pulang dulu terus balik lagi terus berangkat lagi, nggak ada, langsung berangkat itu langsung ke Incheon, ditampung di training center selama seminggu kalau nggak ada berapa hari, 4 hari kalau nggak salah. Habis itu langsung dianterin ke pabrik bosnya masing-masing, ke entah itu ke Seoul, ke Busan, ke Changwon, ke Ulsan, banyak tempat di Korea itu. Nah prosesnya kayak gitu. Kalau untuk biaya ya, kalau biaya itu saya sendiri nih, ya pengalaman saya sendiri nih pribadi ya, nggak tahu kalau tempat-tempat lain itu gimana, nggak tahu. Kebanyakan ya, belajar bahasa itu biayanya sekitar 3 juta sampai 5 juta. Itu Mm-mm. belajar bahasanya aja.
belum apa namanya prosesnya buat paspor, buat apa. Nanti kan sudah diarahin sama ini yang pihak LPK-nya. Bayarnya berapa 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 udah ini ya. Udah kayak semacam ada ininya, waktunya sendiri lah. Tapi kebanyakan kalau dulu LPK aku itu kan bisa belajarnya bisa pagi bisa malam. Jadi kalau aku belajar malam, paginya itu buat kerja. Terus juga aku cicil itu uang 3 juta belajarnya itu aku cicil tiap bulan 500 ribu gitu. Jadi nggak ngeberatin aku kalau gitu maksudnya. Kalau misalnya ada juga LPK yang belajar itu pagi sampai sore gitu ada. Nah itu kan kalau yang ini ya udah masih pelajar masih dibiayain orang tua bagus-bagus amat itu. Kalau udah ada biayanya. Kalau misalnya nggak ada biayanya ya cari kayak aku ini kan kerja sambil kerja. Jadi bagusnya kayak itu kerja paginya kerja sampai siang atau sore nanti habis maghrib sekitar jam 7 sampai jam 10 itu belajar kayak sampingan lah kayak gitu. Banyak kan gitu tapi kalau misalnya udah mendekati tes itu biasanya ini harus fokus belajar soalnya tes itu kan penentuan kalau nggak lulus ya nggak lulus kalau lulus ya ya alhamdulillah rezekinya kalau total biaya itu aku sekitar iya buat perjalanan kemana ke Semarang, ke Jakarta, ke tiketnya itu sekitar berapa ya? 17 juta mungkin, 17 sampai 20 juta mungkin. Kan Itu sudah ad, di Korea ya kak mm-mm. ya? Itu udah sampai Korea udah uang sakunya udah ada itu sekitar 3 juta kalau aku dulu, 3 juta rupiah uang sakunya. Kan kita kalau misalnya pertama kali datang ke Korea tuh nggak dapat gaji kita, makan sendiri. Iya, Ya kalau misalnya ini ya, kalau misalnya perusahaannya bagus itu kan kalau kerja dikasih makan yang enak-enak biasanya. Tapi kan kalau pas di rumah makan sendiri ya itu yang jadi masalahnya. ini jadi PR ya kalau misalnya nanti Ya, makanya suruh bawa uang saku minimal berapa ya? 200 ribuan atau 300 ribuan cukup ya hidup sebulan itu. kisaran Kalau berapa? nggak ini ya, kalau nggak boros ya. Kalau bisa orangnya jalan-jalan terus ya uang berapapun nggak cukup. Betul, di sini pun juga begitu mungkin ya kak ya. Iya bener. Kalau misalnya buat makan, buat apa namanya jajan apa snack-snack kayak gitu cukup. Satu bulan sekitar ya 200 sampai 300 ribu itu cukup. Cukup kalau Hmm. menurut aku. Cukup banget lah. Itu kalau juta berapa kira-kira? 3 juta, 2 juta? Kalau juta sekitar 3,5 juta mungkin. Oh, itu buat sebulan ya? Mm-mm. Contohnya gini, kalau di Korea itu gajinya basicnya aja udah 2 3 juta. Nah, makan aja 3 juta. Itu bisa kalau orangnya apa namanya pinter nabung sebulan 20 juta itu bersih itu. Oh iya, iya, iya. Menarik sekali Iya, nih. termasuk gede itu. Itu pun kerjanya Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu libur, enak sekali ya. Apalagi Sabtu masuk itu ada terus hariannya lembur 2 jam 4 jam itu 30 juta itu bisa mungkin Sebulan. sebulan bisa itu. Ya Mm-mm. itu enaknya kalau cerita enaknya kayak gitu, tapi Oh, prosesnya kan ceritanya. panjang itu. Betul. Dan nggak semudah Mm-mm. itu pasti prosesnya ya Iya, kak ya. dulu itu aku juga yakin nggak yakin ya yakin. Heeh. Jadi kan otomatis Allah itu ngasih oh ya udah kamu yakin berangkat ya berangkat gitu loh yakin aja uang juga punya dulu dulu itu terakhir mau berangkat jual motor aku Masya Allah. jual motor jadi bisa berangkat. Kerja keras sampai akhirnya lolos Heeh, dan ngorbanin jual motor juga ya. bener pengorbanan tuh pasti kalau misalnya kita berkorban ya pasti dapat hasil lah kalau nggak Iya. berkorban cuma pengen pengen doang nggak dikerjakan juga sama aja nggak dapat apa-apa. Oke gitu Kak Aditya ya. Iya Semoga iya. eh, jawabannya cukup menjauh dari pertanyaannya tadi ya. Heeh, Selanjutnya ada iya. pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Stefani. Nih Iya. pertanyaannya. Kak, untuk peluang perempuan apakah sulit? Soalnya dengar-dengar dari berita Korea, peluang perempuan hanya 3%. Apakah benar? Nah, gimana Kak nih? Ya Kak siapa tadi Stefani. Ya, Kak Stefani. Oke, selamat sore Kak Stefani. Iya, kalau misalnya peluang
perempuan itu dulu pas 2000 aku berangkat ya 2019 itu memang kecil. Yang aku seangkatannya itu sekitar 120 orang. Perempuannya cuma 5 atau berapa? 5. Tapi Oh, sekarang banyak sekarang. Sekarang itu tempat samping aku orang Indonesia perempuan itu ada 15. Wah, banyak banget tuh. apa sih? Pabrik sebelah itu, pabrik sebelah. Di tempat-tempat lain juga banyak. Sekarang kan ada visa E7 kan. E7 Mm-mm. itu kalau misalnya aku punya istri, tak bawa ke sini bisa. Oh, gitu ya. Tapi nggak bisa kerja. Harus cari istrinya harus dicarikan visa apa-apa gitu buat bisa kerja. Tapi kalau misalnya visanya cuma itu juga bisa kerja, cuma bisa bareng ke sini. Makanya sekarang itu agak mudah, nggak sulit seperti dulu. Kalau sekarang udah banyak perusahaan yang perempuan Indonesia itu banyak sekali sekarang. Bener. Kemarin aja ketemu di masjid, sini kan dekat masjid ini ya. Sekitar 1 kilometer gak ada ini. Masjid Cangnim namanya, Hidayatullah Cangnim. Nah itu perempuannya banyak banget tuh. Kayak di Indonesia aja ini udah. Aku Jadi kaget sih vibes-nya ya. udah di Indo ya. Mm-mm. Kan aku kalau kerja kan ini dari pagi. Kan jam kerja aku kan jam kerja buat makanan ya. Iya. Senin itu berangkatnya jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi udah bangun. Setengah 5 udah kartu itu jeklok namanya, jeklok kartu. Oke. Sampai kerjanya itu sampai jam 7 sampai 8 malam kalau misalnya. Tapi di sini jam 7 belum siang. Ini udah jam tengah 7 tapi masih mataharinya masih kayak jam 3. Kalau musim panas ya. Iya, kalau musim Jadi panas. kerjanya panjang, jadi jarang-jarang ke masjid juga sih. Ke masjid cuma kalau misalnya waktu ada malam minggu kayak gitu biasanya Tapi atau tetap bisa ada istirahat pengajian. sholat kan ya? Masih. Kalau istilah sholat itu tergantung ini ya. Bisa sholatnya enggak itu tergantung perusahaannya masing-masing. Kalau Hmm. tempat aku, alhamdulillah mau Jumatan pun mungkin masih bisa kalau ada yang gantiin temennya. Kalau nggak ada yang gantiin ya mungkin ya sholat zuhur atau sholat asar, sholat maghrib itu bisa. Nggak. Aku di peleburan dulu juga bisa kok, nggak ini yo. Tergantung ininya, kamu bisa ngatur waktu kerjaan sama ibadah nggak? Kalau udah bisa ngatur enak. Tapi ada juga yang ini nggak bisa sholat juga ada. Orang Mm-mm. Koreanya yang nggak suka itu loh. Kamu ngapain sholat atau ngapain apa? Itu apa itu nggak? Saya nggak tahu. Jangan kayak gitu. Kerja ya kerja gitu. Biasanya ada satu dua ada. Cuma kalau misalnya ini kebanyakan bisa sholat, misalnya. Kalau misalnya pengen sholat itu Iya. kan tergantung ininya imannya masing-masing gitu nggak semua jadi nggak tahu juga kalau aku pribadi insya Allah sholat kan penting banget ya buat ini. Jaga iman maksudnya ketebalannya. Ya, biar berkah ya, Kak ya. Biar berkah gitu ya Gitu ya. banyak perempuan banyak pokoknya yang tadi mbaknya Stefani tadi banyak sekali perempuan coba aja mbak yang penting itu di apa tes dulu di apa kalau aku ya yang penting dijalani dulu jangan cari info sini tapi nggak ikut belajar ya sama aja nggak akan berangkat. Pokoknya coba aja dulu. Coba aja dulu kalau misalnya gagal ya 1 2 kali gagal kalau misalnya pengen banget ke Korea ya coba terus pasti pasti aku yakin ini berangkat yang Hmm. penting sehat loh ya nggak ada penyakit loh ya kalau ada penyakit saya nggak tahu wallahu alam kayak gitu. Ya, gitu ya, cukup ya untuk pertanyaan dari Kak Stefani. Semoga cukup menjawab. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat, di sini mau kasih kesempatan pertanyaan yang mau langsung tanya, boleh raise hand ya teman-teman. Jadi nggak pakai antri nih. Ayo, silahkan yang mau tanya secara langsung, boleh raise hand, on cam, sama on audionya ya. Apakah ada? Sepertinya belum ya. Kalau begitu Belum. kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat saja dulu ya, karena sudah menumpuk nih. Iya Oke, kita boleh pilih boleh. lagi. Ini yang berkacamata tadi sudah ya udah dijelasin bahwa nggak boleh buta warna ya Kak ya. Iya nggak boleh buta warna minus pun kalau minusnya nggak bisa diobatin nggak boleh kayak kalau Hmm. misalnya minusnya udah parah kayak gitu kan ini nggak bisa lihat. Tapi kalau berkacamata boleh atau enggak?
nggak boleh kayaknya. Pas tesnya itu nggak boleh. Hmm. Tapi kalau misalnya kerjanya di sini orang sini tuh ada yang pakai kacamata juga, tapi kerjaannya itu yang ini, yang di kayak Yes. kayak ini sacul, sacul itu apa ya? Sat- Plastik Mm-mm. buat itu, buat plastik nyesetin pakai silet atau pakai pisau itu loh. Oh, Gitu enak itu, nggak masnya berkaitan dengan kalau warna. misalnya yang penting minusnya jangan di pas di Indonesia, kalau jangan pas tes. Kalau minusnya di Korea nggak apa, Aduh, sulit juga ya itu. susah juga itu. Yang ya minimal minus berapa nggak kurang tahu juga aku ya. Tapi Heeh. kalau minusnya kecil kayak gitu mungkin bisa. Bisa diobati ya mungkin bisa. Yang penting nggak buta warna. Kalau Iya. parsial itu kan masih bisa diobati ya, parsial itu kan. Yang Iya. buta warna tapi sebagian itu kan masih di ini masih bisa diobati. Kalau misalnya full buta warna itu jelas-jelas nggak bisa. Tapi kalau misalnya masih minus, cuma minus kecil kayak itu mungkin masih bisa. Peluangnya besar. Sekarang kuota Korea itu hampir 60.000 orang tahun depan atau tahun ini sampai tahun depan. Besar ya kak ya? Maksudnya untuk orang ini doang, orang Indo Asia sendiri, Tenggara kalau nggak salah. Asia Indonesia Tenggara. sendiri berapa puluh ribu gitu, 20 atau berapa. Jadi cukup besar banget ya kesempatannya ke sana. Peluangnya itu besar banget, banget ya. Tergantung apa namanya Kita orang beruntung Indonesianya, tidaknya. teman-teman yang di Indonesia itu tesnya bisa nggak? Iya. Sungguh-sungguh enggak, serius enggak Iya, nih? sungguh-sungguh nggak, serius nggak. Kalau serius ya pasti dimudahkan. Ya, nih dari orang yang pernah ngalamin sendiri. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ani Sriwijaya. Eh, Kak, awal kerja apakah mengikuti program sekolah terlebih dahulu? Mungkin ini dulu tuh lewat jalur mana gitu kali ya? oh dulu pas kerjanya di mana ini, di Jepang atau di Korea? Di Jepangnya dulu mungkin ya, kan dulu Oh awal. iya, dulu itu sebenarnya aku kuliah, sebenarnya nggak kuliah kayak di ya kuliah lah hitungannya sampai Eh, semester 4. Nah ya. itu aku habis itu kan nggak ada uang ya buat bayar semesternya itu ya. Terus aku out di Nah, DO atau apa nggak tahu, pokoknya out gitu. drop out dulu. Terus tinggalin lah, pokoknya aku tinggalin lah. Aku langsung pergi ke ini, kan nggak ada uang aku ya di Snakertran pertama. Itu di Snakertran Sragen, Kabupaten Sragen. Itu kan Ah, banyak itu program itu. Bahkan aku belajar di situ pun digaji gitu. Kan program pemerintah banyak gitu di situ. iya. Ikutin aja itu. Ada bahasa Inggris, ada les. Aku dulu ikut les kalau nggak salah. Les, habis ikut les itu malah dikasih uang saku itu sebesar 750.000 kalau nggak salah. Dapat makan, dapat peralatan komplit, dapat apa namanya uang saku, enak sekali kan. Pemerintah itu sebenarnya kan ngasih peluang banyak itu. Tergantung kitanya itu bisa ini, bisa apa namanya peluang itu bisa kita tangkap nggak gitu. Iya, iya, Kalau iya. cuma lihat kita kan cuek gitu kan. Jadi kalau di Indonesia kan paling apa gitu, nggak ini nggak sedetail yang kita tahu. Sebenarnya itu kan peluang banyak gitu. Sampai berangkat ke Jepang pun tuh kalau sekolah nggak ada ya dulu program. Kalau sekarang kan banyak sekolah yang ngasih program-program kayak gitu. Bagus juga itu. Ya program sekolah itu bagus. Kalau dari dini kalau pengen keluar negeri, kalau ada di sekolah itu ada, ya masuk aja. Siapa tahu beruntung kan. Kemarin aku pas buat LPK ponakanku, aku kasih ini, masukin ke LPK aku berangkat ke Jepang. Udah ini hampir 4 tahun kalau nggak salah. Oh, iya. Kalau konstruksi ya, nah, untuk konstruksi itu sendiri bedanya pajak penghasilannya yaitu Oke, itu ya Kak yang dari Kak Ani cukup Mm-mm. menjawab ya semoga. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak Ardian Pratama. Gini Ada yang pertama. pertanyaannya. Kak, gimana rasanya naik kereta di Korea, Kak? Sharing dong, Kak. Oh, Opportunity atau kesempatan apa aja yang Kakak dapatkan di sana? mm-mm. Oke. Aku kan ini ya, tiap tahun itu cuti ke Indonesia. Jadi Oh, tiap tahun itu cuti. Lebaran kemarin pun habis cuti aku. Habis pulang ke Indonesia. Itu pasti naiknya ini kereta KTX. Kalau di Indonesia kan Jakarta Bandung itu kan. oh, iya, iya. Kereta Wus itu mirip ya, hampir mirip. Kecepatannya ya 250 ke atas lah.
kayak gitu. Enak, enak, cepet juga. Sini Seoul itu kalau misalnya naik bus itu 8 jam. Tapi Ya, kalau naik kereta 2 jam sampai, nggak nyampe. Nggak nyampe 2 jam udah sampai. iya. Di sini tuh banyak kereta ya. Kereta monorel atas itu, kereta apa namanya, listrik yang di bawah itu namanya Cihancol, kereta bawah tanah. Ada kereta listrik biasa, ada kereta cepat itu ada banyak. Soalnya negara Korea itu kecil, jadi bangunnya itu mudah, nggak kayak di Indonesia. Negaranya besar, jadi kalau misalnya bangun-bangun kan anggarannya juga besar kan. Kalau di Korea negaranya memang benar-benar maju, kan ya, negaranya mudah dikontrol gitu loh. Orang-orangnya juga nggak banyak yang demo. Demonya demo-demo sepele di sini tuh, nggak kayak di Indonesia demo korupsi sebesar itu nggak turun-turun presiden atau pejabatnya kan. Padahal kerugian ratusan triliun. Kalau di Korea itu jarang, korupsi segitu gedenya itu jarang. Korupsi paling skandal-skandal kayak gitu banyak. Nah, kalau yang naik kereta murah di sini. Jadi aku seumpama ini ya, kereta kok dalam kota ya, sekota Busan ini, aku cukup ini beli apa namanya, kartu yang isinya seumpama 10.000. Sekali naik itu 1.600, 1.700. Itu sampai kamu turun ya bayarnya segitu. Hmm. Entah itu pengen turun di ujung sana, di pantai Hyundai atau di pantai Wangali, ada yang jembatnya bagus itu, bisa terbaik. Ke Songdo kemana-mana itu ini bayarnya cuma segitu. Turun naik lagi bayarnya 1.700 lagi kayak gitu. 1.700 bayar lagi kayak gitu. Jadi murah banget ya. Gaji 3 juta tapi naik kereta cuma 1.700. Kan murah banget itu. Oh, iya. Kalau di Indonesia kan naik kereta, maaf, yang Solo, mana Solo balapan sampai Pramek itu kan 10.000, berapa itu harga sekarang Pramek itu? Iya, kurang tahu ya. Mungkin sekitar. Gajinya berapa? Gajinya 2 juta di Indonesia tapi naik keretanya 30.000. Kan ini ya, apa namanya, jomplang kayak gitu loh. Kalau kehidupan di sini, kalau dibandingkan sama gajinya itu murah, nggak mahal. Kalau orang Korea itu kan mahal gara-gara dia itu apa namanya, memang orang Korea. Kalau orang Korea itu kan apa-apa bayar, aparte, apartemen kayak gitu kan, dia nyicil mobil, nyicil pajak, apapun dipajekin. Anak sekolah itu mahal. Kita kan sebagai pekerja migran kan nggak ada tanggungan. Tanggungannya cuma asuransi kesehatan, kemudian asuransi hari tua kayak gitu. Kalau misalnya habis kontrak kan kita dapat ini, dapat kayak pensiunan kayak gitu lah, semacam tiap bulan dipotong itu, Pukmin kalau namanya. Habis itu dapat sisa pajak juga, kita bayar pajak. Pajak aku tahun ini 1.600.000, 17 juta rupiah pajak ini, pajak pajak penghasilan. 17 17. juta rupiah pajak penghasilannya, bayar itu. Dipotong selama 3 bulan aku. Oh iya. Dicicil kayak gitulah semua. Tapi mungkin masih ada sisa mungkin kebanyakan. Soalnya kan orang negara sini itu kalau misalnya narik pajak nggak dipres, harus ada sisa. Soalnya sisanya itu diambil nggak, lah nanti sisanya itu biasanya dikasihkan ke orang-orang tua yang udah nggak bisa kerja kayak gitu. Mm-mm. Bagusnya itu negara negara ini, apa, Korea ini udah ini terorganisir dengan baik lah, semua apa-apa itu detail banget lah. Sampai plastik sampah itu aja ya detail banget, suka aku. Tempatnya nggak ada yang kotor-kotor kayak itu. Biarpun tempat kumuh tapi jalannya bersih, nggak kayak di Indonesia kotor pak. Ya ada yang kotor yang bersih sih, nggak ini, nggak semuanya kotor, nggak. Itu tergantung tempatnya masing-masing gitu. Ya, semoga Kalau menjawab. naik kereta ya itu enak enak banget lah. Aku tadi ya juga habis keluar ke Gime ya. Gime itu sekitar 1,5 jam naik kereta. Enak, enak sambil jalan-jalan. Ya, itu ya Kak ya. Mungkin Iya. ada opportunity yang lain atau seperti enggak apa ya? Kalau di Jepang tadi kan kayak kita tuh sebagai warga pendatang atau imigran itu apa agak terbatas dengan warga lokal. Kalau di Korea sepertinya lebih ini ya Kak ya, nggak banyak peraturan sehingga membatasi kita untuk mendapatkan akses-akses juga ya kalau di sana. Mm-mm. Kalau di Jepang itu memang bener, orang asing itu agak ini ya.
kalau ngobrolnya enak sama orang-orang Jepang itu enak. Cuma kalau misalnya ini ya ke fasilitas-fasilitas itu agak susah kalau di Jepang itu. Hmm, Agak susahnya gimana? Karena bahasanya minim. Di sana kan tulisannya kanji semua. Kalau di sini kan tulisannya Hangul. Hangul itu kan sama semua, nggak ada kanjinya. Enak. Jadi agak tahu ya, maksudnya agak biarpun nggak tahu banget tentang bahasa Korea, cuma agak bisa dibaca, agak bisa. Jadi untuk di Korea itu fasilitasnya bisa digunakan sama orang asing. Itu bagusnya banyak banget. Enak. hmm, hmm, hmm. Oke, semoga cukup menjawab ya Kak Ardian tadi. Teman-teman kira-kira ada yang mau nanya secara langsung kah? Kami masih kasih kesempatan ya. Boleh kalau mau bertanya secara langsung, langsung saja raise hand-nya. Ini sudah jam. Oke, mungkin satu atau enggak dua pertanyaan lagi ya Kak ya. Boleh, boleh. Silakan. Oke, kita pilih dari Kak Anastasia. Hmm. Untuk pekerjaan bisa memilih untuk bekerja di perusahaan mananya tidak, Kak? Semisal ingin bekerja di perusahaan makanan. Ini sepertinya jawabannya seperti yang Kak Pipit yang sudah sampaikan tadi ya. Tapi mungkin Hmm. monggo kalau mau dijawab. Ya pasti bisa. Tapi kalau Oke, misalnya pasti bisa kan ya? Tapi kan ya. kalau eh, kan itu setelah lulus ya. Setelah lulus kan kamu nanti dikasih tiga anu ya, tiga cabang apa ya, tiga pilihan. Kamu pengen kerja di apa? Itu kan suruh nulis terus buat sending itu kan. Kerja di Iya. pabrik makanan, kerja di pabrik apa namanya eh mekanik kayak CNC kayak gitu, kerja di peleburan itu ada pilihannya. Kalau nggak salah tiga kalau. Nah, itu nanti tergantung bosnya kalau yang pertama itu. Kalau misalnya kamu dapatnya apa namanya yang makanan atau dapat yang peleburan kamu nggak suka, ya itu kamu kalau udah berangkat di Korea sama bosnya tuh nego sendiri. Gini bos, gini aku nggak setuju kalau di sini saya pengen pindah. Nah, itu ngomong sendiri itu Ya, privasi boleh ya, sendiri. Kak ya. Nanti kalau misalnya udah bosnya menyetujui, kamu bisa pindah, dapat surat rekomendasi dari bosnya itu, di fax itu ke ke nodobungnya, ke HRD Koreanya itu. Nah, nanti di sana kamu nulis lagi, Pak, kamu pengen kerja apa dan di mana, apa namanya, di area mana. Sekarang kan udah dikelompokkan areanya. Kalau daerah bawah ya daerah bawah, nggak boleh sekarang. Aku kerja di daerah bawah, pengen cari kerja di daerah atas, nggak boleh sekarang. Udah ada di kelompok-kelompokkan per provinsi kalau nggak salah. Hmm, Kayak gitu. Bisa, bisa, bisa pokoknya. Sekarang mah enak. bisa ya. Bisa. Jadi nanti kalau nyampe di sana, mungkin misalnya dapatnya kerja awalnya di bidang apa, terus kurang cocok atau gimana, akhirnya kita boleh mengajukan untuk beralih pekerjaan Pindah. ya, Nah, gitu ya. satu kontrak itu habisnya 3 kali. 3 kali pindah bisa. Maksimal 3 kali. Itu kan kontraknya tiga Mm, tahun pertama. 3 tahun pertama ya. 3 kali pindah bisa. 1 bulan pindah. 1 bulan lagi pindah lagi bisa. Yang ketiga kalinya itu nggak bisa pindah habis itu. Sampai habis kontrak 3 tahun, pabriknya perpanjang, baru bisa pindah lagi. 3 kali lagi. Selama 2 tahun itu pindah 3 kali boleh. Jadi 3 tahun dan 2 tahun. Atau 1 tahun 10 bulan. Kalau apa Itu namanya. Kontraknya kesepakatan kan 5 tahun. ya. Yang pertama itu kan 3 tahun. Kontrak Oh, pertama itu. hah? Nah, habis kontrak pertama ini kan nanti perpanjang 2 tahun. Yang 2 tahun ini perpanjang lagi. KTP Mm-mm. itu terusnya 3 tahun yang pertama. Ini bisa pindah 3 kali. Ya kan? Nah, Ya. habis habis pindah 3 kali kan nggak bisa pindah lagi. Harus ngabisin waktu yang 3 tahun ini habis dulu. Setelah habis perpanjang 2 tahun. Nah, yang 2 tahun ini boleh pindah 3 kali lagi. Jadi kalau di total-total ya 6 kali pindah. Tapi buat apa pindah? Nanti kan efeknya ke ini uang pesangon. Nggak dapat uang pesangon pindah terus. Itu kan gini, uang pesangon itu kalau misalnya 1 tahun itu dihitung 1 kali gaji. Kalau misalnya Oh, 5 tahun berarti 5 kali gaji uang pesangonnya. Gajinya 3 juta. Uang pesangonnya 3 juta kalikan 5. Berarti kan 15 juta itu. 170 juta. Diberikan cuma-cuma. Ini tak kasih pulang sana. Enak ya.
Itu. Oke, semoga cukup menjawab. Iya. Ada Oke, lagi satu kita lagi mungkin. satu lagi mungkin ya, karena udah Hmm, hampir jam 5. nggak Sebentar apa-apa. kita pilih dari ini dari Kak Atia. Ya, oke, hati Kak Atia. Nih, Monggo. pertanyaannya, hubungan politik Korut Korea atau Korea Selatan pernah ngasih pengaruh nggak Kak ke kehidupan sehari-hari di sana? Ya kalau itu nggak ada di sini tuh, nggak aman-aman aja di sini tuh. Cuma medianya itu menggebur-geburkan ke media asing itu. Oh, Kalau konflik itu ini ya di Seoul sana mungkin sekarang ini perang sampah itu yang pakai balon itu kan. Kalau ya, sampai Busan nggak nyampe, soalnya jauh dari sana kok. Itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Aku ke Seoul aja juga nggak apa-apa kok. Aman-aman aja, nggak ada yang heboh, nggak ada apa. Aman, cuma aman. Nah, yang bikin heboh itu media-media kayak kalau di sana kan Kompas kayak itu, wah, terjadi apa ini, apa skala militer atau apa. Ini masyarakatnya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Ya mungkin kalau misalnya perang sampah itu mungkin ini agak agak takut kalau di atas orang Koreanya. Kalau orang asingnya cuek-cuek aja, orang asingnya nggak ada sangkut pautnya. iya. Banyakan Mm-mm. kayak gitu, banyakan. Aman di sini, aman sampai apa, santai aja. Oke, aman ya Kak, jadi tidak mempengaruhi sama Aman. sekali. Nggak ada kecemasan, nggak ada apa. Pergi keluar tinggal pergi keluar, pengen apa, pengen belanja gitu, enak banget pokoknya di sini. Ya ini kalau bahas enaknya ya Kak ya, pokoknya Iya, enak banget. yang penting yang mau sungguh-sungguh dan Iya semangat bener, pasti dapat apa yang pasti bisa diinginkan. berangkat. Dulu itu yang satu angkatan sama itu satu angkatan yang tes itu sama aku itu cuma 2 orang yang lulus, padahal itu 30 orang dari LPK aku itu cuma 2 orang yang lulus dulu. Tapi kalau sekarang banyak sih yang lulus, karena sekarang udah kuotanya udah banyak sekarang itu. Tiap Mm-mm. tes itu hampir 6.000 kuota, 5.000 kuota. Tiap ada tes itu pasti. Iya, iya. Ya semangat semuanya, pasti bisa semuanya. Semangat semangat pokoknya, fighting, fighting, ya Robun, fighting he. Sini he, fighting he. Coketa. Oke, kayaknya sudah cukup ya Kak ya. Boleh. Sebagai closingnya, mungkin ada pesan dan motivasi khusus untuk para peserta kita ini Kak, yang punya semangat dan cita-cita untuk kerja ke luar negeri nih. Monggo. Boleh. Ya, untuk ini ya dari pesan aku, apapun negara tujuan kamu ya, seumpama Australia atau Jepang atau apa namanya Korea, kalau nggak ke Inggris atau ke Uni Eropa itu, sekarang banyak sekali peluang itu, banyak sekali. Sekarang itu mudah, pokoknya dipermudah kayak nggak salah. Migran, pekerjaan migran itu dipermudah. Kalau dulu memang sangat sulit, tapi sekarang kalau misalnya memang benar-benar niat, itu niat, ya dicoba dulu. Semua itu perlu dicoba. Gagal, entah itu gagal, entah itu enggak, ya itu urusan belakang. Yang penting kan berani dulu. Berani dan apa apa namanya, tahu lah harus kemana gitu, harus dipikirin juga masnya. Ini posisinya biaya berapa, itu kan biaya itu juga perlu, biaya itu penting. Kalau nggak ada biaya gimana? Kemudian kalau misalnya udah serius, apa namanya, pengen keluar, udah ikut tes, udah apa, tapi gagal, pokoknya semangat, fighting, bener-bener fighting gitu. Ya pasti kalau misalnya apa, udah semangat, udah fighting, udah berdoa, udah minta restu orang tua, pasti yang di atas itu ngasih kemudahan. Pasti itu kan hukum ilmu alam itu, maksudnya udah kodratnya kayak gitu. Pasti entah itu anu gimana, pokoknya apa, lancar aja jalannya mas. Itu semangat, pokoknya semangat, dimanapun pengen negara tujuannya. Yang masih belajar ya semangat yang belajar, hafalannya di ini, di
dibanyakin. Soalnya di sini tuh bahasa sangat penting sekali. Kalau misalnya kamu kerja nggak bisa bahasa, gimana nanti? Ditanyain, suruh ambilin apa itu tempat sampah, malah diambilin ini helm, gimana itu? Kan nanti susah juga dipukul nanti sama orang sini kan. Ini juga bahasa itu penting, sangat penting bahkan. Tapi ya minimal ngerti bahasa tempat kerja lah gitu. Kalau misalnya bahasa untuk ngobrol seharian nggak bisa, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa tempat kerja itu harus bisa, minimal itu. Itu. Ya untuk yang lagi proses, semoga ini lancar dan segera diberangkatkan. Untuk yang belum proses, semoga niatnya ditambah lagi, berdoanya udah di semakin semangatin lagi apa usahanya, entah itu apa, nabungnya ditabungin lagi. Kalau misalnya udah ada kesempatan berangkat, berangkat kan kamu lancar gitu. Ya semoga saja lancar semuanya gitu. Amin. Oke, Pasti teman-teman. berangkat lah. Hmm. Ada lagi, Kak? Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Mungkin saya kira cukup ya itu ya untuk eh motivasi-motivasi apa. Dulu itu juga aku sangat berat, ya, berat sekali yang dulu wong orang tua aku orang nggak punya. Jadi bisa nggak bisa ya harus bisa. Udah ini Mm-mm. udah kepentok sama, udah harus sukses lah. Kalau nggak sukses nggak bisa, harus sukses. Tapi ya tetap Harus sukses. harus ada, ya sholat ya sholat waktunya, ini ya sedekah ya sedekah waktunya, ini apa agama ya agama, itu harus ada, soalnya pegangan itu. Sini tuh banyak yang pulang nggak bawa apa-apa, itu banyak. Soalnya di sini tuh kehidupannya bebas. Kamu pegang uang 30 juta, terus sana ada ini branded Louis Vuitton atau apa. Wah, itu kan. Terus judi, sekarang judi marak sekali. Jadi harus hati-hati sekali ya teman-teman. Kayak gitu. Harus bener-bener semangat pengen ke Korea atau ke Jepang atau ke mana, semangat pokoknya. Mm-mm. Ya, Mungkin kayak cukup itu dari saya. pokoknya teman-teman harus semangat. Nggak boleh Hmm. cuma pengen ya, tapi harus benar-benar semangatnya itu serius, harus Hmm. dikorbankan, entah itu pengorbanan waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, jangan lupa absen ya. Ini akan aku kirim link absennya di kolom chat. Terus sebelumnya nanti kita akan ada foto bareng dan mungkin baca jargon sedikit ya. Ini aku tulis jargonnya. Teman-teman jangan lupa sekalian ambil absen ya. Nah, itu link presensinya sudah ada di kolom chat. Buat yang absen nanti nggak dapat sertifikatnya, harus absen. Oke, Kak Pipit, terima kasih banyak atas sharingnya sore kali ini. Semoga membawa banyak manfaat dan juga menambah semangat teman-teman di sini. Dan semoga Semoga kita amin. Hmm. bisa menggapai cita-cita kita untuk bekerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, boleh on cam dulu ya buat foto bareng-bareng. Ayo, aku kasih waktu 30 detik buat on cam. Prepare, prepare. Jangan kehilangan momen ini. Nanti boleh kalian screenshot untuk diposting di Instastory masing-masing. Jangan lupa tag akun Insan Global Academy. Nanti akan Mimin repost. Tenang saja, semuanya pasti akan di-repost. Sudah siap semuanya? Ayo on cam dulu. Ya. Berikan senyum termanisnya. Muka the best ya. Oke, si dokumentasi siap untuk screenshot. Hitungan ketiga, senyum terhebatnya ya. Senyum Pepsodent. 1, 2, 3.
Lagi dong, lagi. Ganti gaya. Minta sarang Oh, he-nya. ganti kayak oke kayak gini ya. Yuk, 1, 2, 3. Cheese, oke. Satu lagi dong, minta mau ini video. Nanti jargonnya gitu. Ketika saya bilang Insan Global Academy, kalian jawab time to be global citizen. Aku tulis di kolom chat ya biar boleh on audionya ya nanti bareng-bareng. Oke, Kak. Oke, sip. Itu ya, aku tulis ya. Ketika aku bilang Insan Global Academy, kalian jawab time to become a global citizen. Itu ya, semangat. Yang paling semangat semangat ceritanya. Siap ya. 1, 2, 3. Insan Global Academy, time to be Time to become Become a global citizen. lagi yang lebih kompak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Insan Global Academy, time to time to Become become a global citizen. global citizen.